Kepada tafsir ya. Tapi sebelumnya ya ini saya sedikit sharing terkait dengan pembelajaran terjemah tadi. Monggo ya, untuk lebih menguatkan hafalan kita, untuk lebih supaya ilmu itu betul-betul ya bisa kita rasapi dan masuk ya di waktu-waktu senggang Bapak Ibu sekalian ya, bisa ditulis ulang ya. Ditulisnya jangan melihat Pak, tapi sesuai dengan kadar yang masih kita ingat, yang masih nyantel itu ditulis ya. Kalau yang sekiranya sudah nggak nyantel baru nanti buka ya. Kalau yang sekiranya masih ingat itu nanti tulis aro'aita ya ayatnya, terus kemudian bawahnya atau sampingnya ditulis tahukah engkau, alladzi orang yang ditulis yukadzibu mendustakan biddin dengan agama, itu ditulis. Nah, dulu saya belajar seperti itu. Jadi ketika sudah dihafalkan seperti ini, di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu kosong kita ya dimanfaatkan untuk menulis sesuai dengan yang kita ingat begitu. Nah, itu insya Allah lebih menguatkan hafalan kita ya. Nah, lebih menguatkan hafalan kita. Jadi waktu-waktu itu ya bisa kita gunakan untuk menulis ya. Kecuali kalau yang memang sudah nggak punya waktu senggang nah, monggo Pak kata Pak Diki ini waktunya sibuk nih nggak punya waktu senggang ya silahkan. Tapi kalau masih punya waktu senggang ya saya sarankan, atau mungkin ya tadi ya untuk ilmu barang 5 menit 10 menit ya kita seharusnya meluangkan Pak Ibu waktu kan gitu ya. Bahkan saya baca biografinya Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullahu taala. Siapa Umar bin Abdul Aziz Bapak Ibu? Siapa? Seorang khalifah ya dari kalangan Bani siapa? Umayyah ya. Yang punya julukan Khulafaur Rasyidin al-Khamis. Ya, Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang kelima, karena saking luar biasanya ya. Kalimatnya luar biasa Pak ya. Beliau itu di dalam sirahnya beliau itu ya, di dalam kesibukan beliau yang luar biasa sebagai seorang khalifah, beliau permisi, beliau minta izin ya untuk apa? Untuk sekedar membaca Quran Pak, untuk meluangkan waktu beliau dengan Quran, pamit dari kegiatan beliau untuk baca Quran. Sementara kita hari ini banyak tidak membaca Quran dengan alasan permisi dan kita tidak bisa ya tadi kita meninggalkan baca Al-Quran ya itu dengan karena permisinya kita dari Quran karena kesibukan kita. Kebalikan, beliau itu justru di tengah kesibukan beliau permisi untuk membaca Quran, meluangkan waktu baca Quran. Sementara kita dengan Quran permisi kenapa? Karena sibuk tadi Pak. Okay? Nah ini, maka untuk Quran, untuk ilmu ya barang sejenak ya monggo kita luangkan waktu ya. Bahkan kemarin ketika saya ketemu dengan guru kita yaitu Ustadz Budi Ashari hafizahullah taala ya, beliau itu ini kesaksian dari ya para asatidz yang ada di sana ya. Beliau itu kalau malam, jadi ini beliau baru ikut daurah beserta dengan para guru yang ada di sana, daurah tentang faraid ya, daurah tentang ilmu waris. Itu yang nyampaikan langsung dari Masjid Nabawi. Jadi daurah dengan, saya lupa nama syekhnya di sana siapa ya. Nah, itu biasanya ya kalau di sana mulainya jam 8, di sini sudah jam berapa? 12 gitu loh. Ya. Nah, paling enggak baru selesai ya bisa 2 jam 3 jam seperti itu. Jadi paling enggak dari jam 12 sampai jam berapa? 3 malam itu harus mantengin Zoom untuk ya belajar tadi seperti itu ya. Yang luar biasa begitu, beliau nggak pernah absen Pak, karena di rekaman pagi itu selalu ada beliau. Sementara ustadz-ustadz yang masih muda-muda absen kan gitu ya. Nah ini jadi luar biasa ya kesemangatannya dengan
ilmu. Nah, kita setidaknya ya meskipun sejenak ya kita luangkanlah ya waktu untuk apa? Untuk ilmu. Ada satu kitab namanya Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Ya, itu barangkali satu saat bisa kita kaji kitab tersebut tentang Qimatuz Zaman, tentang kedudukan waktu 'indal ulama, di sisi para ulama. Ya, bagaimana mereka betul-betul apa? Ya, menggunakan waktu mereka seefektif mungkin. Ya. Nah, bagaimana mereka menggunakan waktu mereka betul-betul apa? Dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam At-Tirmidzi beliau perjalanan naik unta, Pak. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain itu sambil nulis hadis, Pak. Dapat ratusan hadis ketika dalam perjalanan apa? Berada di atas unta, kan itu. Kita kalau naik kendaraan nggak, Pak? Hah? Iya. Nah, jadi banyak sekali, bahkan kitab akidah ya, akidah wasatiyah ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu beliau tulis ya ketika beliau berada di dalam penjara, cuma dari waktu asar sampai dengan waktu maghrib ya. Jadi kitab akidah wasatiyah itu beliau tulis cuma dari waktu asar sampai apa? Waktu maghrib di dalam penjara, tanpa referensi dari Mbah Google, Pak. Oke. Referensinya dari mana? Dari semua yang beliau apa? Miliki, dari ilmunya beliau yang ada di ya benak dan juga pikiran beliau. Nah, itu beliau apa? Tulis begitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Luar biasa para ulama ini dalam memanfaatkan apa? Usia mereka ya untuk kebaikan mobil khusus dalam hal apa? Ilmu begitu. Ya, mudah-mudahan kita kalaupun tidak bisa seperti mereka ya setidaknya bermirip-miripan gitu, Pak ya. Nah, jadi setidaknya kita tasyabbuh dengan mereka ya, bermirip-miripan, karena fa innat tasyabbaha bil kiram falahun. Bermirip-miripan dengan orang mulia itu sebuah apa? Falah, sebuah apa? Ya, kesuksesan begitu. Pengen sukses ya dengan awal kita adalah apa? Mencoba untuk mencontoh bermirip-mirip dengan orang-orang yang sukses. Wallahu a'lam. Oke, baik.